Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zufar Diaul Haq, NRP 071118140078, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang transformasi Laplace. Materi yang saya gunakan kali ini saya ambil dari materi yang telah disusun oleh Bapak Ali Fatoni, jurusan Teknik Elektro, FTE IC ITS. Oke, untuk bagian yang pertama, jika kalian masih ingat, salah satu manfaat transformasi Fourier waktu kontinu untuk analisis sinyal dan sistem LTI adalah untuk dapat mereduksi operasi integral konvolusi menjadi operasi perkalian. Nah, permasalahannya adalah banyak sinyal yang tidak memiliki transformasi Fourier karena sinyal tersebut tidak konvergen ini. Nah, oleh karena itu, transformasi Laplace ini merupakan perluasan dari transformasi Fourier waktu kontinu, di mana nanti untuk mengatasi persoalan tersebut, sinyal UT itu akan dinyatakan dalam bentuk penjumlahan eksponensial kompleks yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, kemudian selanjutnya transformasi Laplace. Tinjau sistem LTI dengan respon impuls HT dan input XT sama dengan eksponensial pangkat ST. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, UT di sini dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan eksponensial kompleks E pangkat ST, di mana variabel frekuensinya itu dinyatakan dengan bagian real dan bagian imajiner berikut. Jadi S sama dengan sigma ditambah Y omega. Maka YT sama dengan E pangkat ST HS, di mana respon impulsnya adalah integral dari min tahingga sampai tahingga HT E eksponensial pangkat min ST DT. Oke, selanjutnya adalah transformasi Laplace bilateral. Didefinisikan sebagai Laplace XT sama dengan XS, yaitu integral min tahingga sampai tahingga XT eksponensial min ST DT. Jadi Laplace bilateral di sini merupakan dua sisi dari sinyal bernilai real XT. Nah, jadi jika S sama dengan J omega, yang dimana tadi kita tahu adalah S adalah sigma ditambah J omega. Nah, ketika sigma ini sama dengan 0, maka X J omega dapat didefinisikan sebagai integral min tahingga sampai tahingga XT eksponensial min J omega T DT. Nah, di mana ini merupakan transformasi Fourier dari sinyal XT. Kemudian selanjutnya relasi transformasi Laplace bilateral dan transformasi Fourier. Nah, jika S sama dengan sigma plus J omega, nah sekarang omega ini sudah memiliki nilai. Nah, jadi di sini akan ketambahan yang tadinya 0, sekarang menjadi bernilai. Nah, oleh karena itu, transformasi Laplace bilateral ini dapat dikatakan sebagai transformasi Fourier dengan sinyal XT eksponensial pangkat min sigma T. Contoh 1 yaitu Laplace XT sama dengan eksponensial min AT UT. Untuk sinyal XT sama dengan min eksponensial min AT UT A lebih besar daripada 0. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa transformasi Laplace bilateral ini dapat dipandang sebagai transformasi Fourier dari sinyal ini. Dari sinyal ini, transformasi Fourier ini menjadi transformasi
Laplace bilateral ini. Nah, selanjutnya sinyal ini hanya mempunyai transformasi Fourier jika nilai dari sigma ini lebih besar daripada min A. Nih, ada syaratnya jika nilai dari bilangan realnya lebih besar daripada min A, di mana min A ini merupakan ROC. Apa itu ROC? ROC itu merupakan region of convergence. Jadi daerah konvergensinya adalah ketika bilangan realnya ini lebih besar daripada min A. Contoh 1, Laplace xt sama dengan eksponensial min AT UT. Nah, ketika A-nya sama dengan 0, maka yang tersisa adalah UT. Nah, di mana UT ini merupakan apa? UT ini merupakan unit step. Nah, jadi jika A sama dengan 0, maka xt merupakan sinyal unit step dan X. S sama dengan seper S, di mana bilangan realnya bisa dari 0. Nah, jika A lebih besar dari 0, maka untuk sigma sama dengan 0, transformasi Laplace bilateralnya adalah nih. Iya, jadi untuk contoh 1 tadi, ketika sigma sama dengan 0, maka transformasi Laplace bilateral sama dengan transformasi Fourier. Jika alfanya kurang dari 0, transformasi Laplace bilateralnya masih ada, tetapi transformasi Fouriernya tidak ada. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu Laplace dari sinyal xt sama dengan min eksponensial pangkat min at u min t. Nah, di mana xt ini adalah merupakan min eksponensial min at u min t. Nah, jadi perbedaannya dengan yang contoh pertama adalah ada pada ROC-nya atau region of convergence-nya, di mana bilangan realnya itu kurang dari min A. Ya, kemudian ini adalah contoh dari region of convergence dari contoh 1 dan contoh 2. Nah, di mana yang yang A ini, gambar A ini merupakan region convergence di mana bilangan realnya adalah lebih besar daripada min A. Jadi di sebelah kanan bidang S. Nah, dan yang bagian B ini merupakan lebih kecil daripada min A, di mana di sebelah kiri bidang S. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Laplace eksponensial min 2t ut tambah eksponensial min 4t ut. Nah, di mana di sini redannya yaitu A-nya ada min 2 dan min 4. Nah, ini bentuk dari persamaan Fouriernya nanti diubah ke dalam domain Laplace. Nah, nanti dapatnya seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah XS-nya yaitu seper S plus 2 dan seper S plus 4. Nah, untuk region of convergence dari contoh ketiga ini, yaitu yang pertama yaitu syarat pertamanya ya realnya lebih besar daripada min 2. Realnya lebih besar daripada min 4. Nah, berarti kita ambil dari yang realnya lebih besar dari min 2. Min 2 ini dapat dari mana? Itu dapat dari sini nih, S plus 2. Maka dapatkan S sama dengan min 2. Nah, maka realnya ini harus lebih besar daripada min 2 ini. Nah, maka ROC-nya kita tetapkan bahwa bilangan real S itu lebih besar daripada min 2. Nah, selanjutnya yaitu pol 0 dan ROC contoh 3. Nah, dapat terus juga seperti ini. Bagaimana kita menentukan pol dan bagaimana kita menentukan 0. Jadi pol itu adalah pembagian dari bawah ini. Ini merupakan pol dan ini merupakan 0. Tinggal dicari aja 2S plus 6. 2S plus 6 sama dengan 0. Nah, nanti didapatkan bahwa S ini sama dengan min 3. Nah, min 3 ini karena di atas ini, maka dijadikan sebagai 0.
akar-akar dari ini min 4 dan min 2 nanti jadi polnya. Nah, karena region of convergence dari contoh 3 itu lebih besar daripada min 2, maka nanti bidang yang menjadi region of convergence itu harus lebih besar daripada min 2. Nah, jadi yang di sebelah sini. Ini menjadi ROC dari contoh 3 tadi. Ya, selanjutnya sifat-sifat region of convergence. Nah, jadi yang pertama merupakan daerah yang sejajar dengan sumbu J omega pada bidang S. Untuk transformasi Laplace bilateral, rasional, ROC tidak mengandung pol. Nah, jadi polnya tidak ada. Jika xt berdurasi berhingga dan jika ada nilai S di mana Laplace-nya konvergen, maka ROC-nya adalah seluruh bidang dari S. Nah, jika xt sinyal sisi kanan dan jika garis real S sama dengan sigma S dalam ROC, maka semua nilai S di mana real S lebih besar dari sigma S juga di dalam ROC. Dan yang terakhir, jika xt sinyal sisi kiri dan jika garis RES sama dengan sigma S dalam ROC, maka semua nilai S di mana RES lebih kecil dari sigma S juga di dalam ROC. Ya, kemudian transformasi Laplace unilateral. Nah, transformasi Laplace unilateral ini dapat kita sebut sebagai transformasi Laplace saja. Nah, di mana transformasi Laplace unilateral dapat dipandang sebagai transformasi Laplace bilateral untuk kelompok sinyal yang dimulai saat T sama dengan 0. Nah, T sama dengan 0 itu adalah sifat dari xt kausal. Hal ini mempermudah dalam mendapatkan inversi transformasi Laplace. Jika pembahasan dibatasi untuk sinyal kausal, maka untuk setiap xs hanya ada satu xt yang bersesuaian. Nah, dari sifat ROC keempat, maka ROC transformasi Laplace unilateral adalah sisi kanan bidang S. Kemudian ringkasannya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Transformasi Laplace bilateral itu adalah ini, dan unilateral itu adalah ini. Perbedaannya terdapat di mana? Yaitu perbedaannya adalah yang ini kausal, yang ini tidak. Kita dapat katakan kausal karena ini mulai dari 0. Nih, sampai tak hingga.